Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi tentang integral atau anti turunan. Nah, materi ini itu sangat erat kaitannya dengan pokok pembahasan sebelumnya, yakni mengenai turunan fungsi aljabar. Nah, untuk materi ini kita akan membahas 3 poin. Yang pertama mengenai konsep integral, yang kedua adalah aturan dasar, dan yang ketiga kita akan membahas soal-soal dan pembahasan. Bersama saya Isradil Mustamin. Silakan disimak videonya sampai selesai, semoga bisa dipahami dan bermanfaat buat adik-adik semua. Terima kasih. Nah, kita masuk kepada pembahasan yang pertama mengenai konsep integral atau anti turunan. Nah, mungkin adik-adik sudah tahu ya apa itu integral atau anti turunan. Integral juga disebut sebagai anti diferensial atau anti turunan. Suatu fungsi f besar dikatakan sebagai anti turunan atau integral dari fungsi f apabila f besar aksen x sama dengan f kecil x. Dengan kata lain, anti turunan dari fungsi fx yang disebut dengan integral itu dinotasikan seperti ini. Integral fx dx yang kalau kita baca yakni integral fungsi fx terhadap x, atau lebih khusus lagi kita katakan integral tak tentu fx. Jadi konsep ini merupakan konsep daripada integral tak tentu. Nah, adapun bentuk umum dari integral tak tentu dari fx itu adalah integral fx dx sama dengan f besar x ditambah dengan c, di mana c itu adalah sembarang konstanta yang nilainya tidak tentu. Contoh, jika fungsi fx sama dengan 2x ditambah 3, maka turunan dari fungsi tersebut f aksen x-nya itu sama dengan 2, ya. Ini konsep turunan. Nah, bagaimana kalau konteks integralnya? Dapat dikatakan integral dari fungsi fx ya sama dengan 2 itu adalah integral fx dx sama dengan 2x ditambah c. Jadi kalau kita mau mencari fungsi integral dari fungsi fx sama dengan 2, maka jawabannya adalah 2x ditambah c. Kita bisa melihat di sini tidak terdapat nilai 3 ya. Sebagaimana di fungsi fx sama dengan 2x tambah 3. Akan tetapi diganti dengan konstanta atau C, yang berarti nilainya ini bisa diganti dengan sembarang nomor, bukan 3 saja. Nah, seperti itu konsep daripada integral atau anti turunan. Kemudian kita masuk kepada aturan integral tak tentu. Nah, aturan di sini ini berkaitan tentang bagaimana penyelesaian soal-soal yang berkaitan dengan integral tak tentu. Yang pertama ada rumus dasar integral. Bentuknya seperti ini, integral x pangkat n dx sama dengan x pangkat n tambah 1 dibagi dengan n tambah 1 ditambah c, dengan n itu tidak sama dengan negatif 1. Kemudian yang kedua ada rumus perkalian skalar. Bentuknya seperti ini, integral k dikali dengan fx dx sama dengan k integral fx dx, di mana k ini merupakan bilangan konstan. Kemudian yang ketiga ada rumus penjumlahan dan perkalian. Bentuknya seperti ini, integral fx plus minus gx sama dengan integral fx dx plus minus integral gx dx. Nah, ketiga aturan ini memuat rumusan dasar ini itu akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan integral tak tentu. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Tentukan integral tak tentu dari soal berikut. Yang pertama integral x pangkat 7 dx, yang kedua integral 1 per x pangkat 5 dx, yang ketiga integral 3x ditambah 7 dikali x min 2 dx, yang keempat integral 2x pangkat 3 min 5x ditambah 7 dx, yang kelima integral 5x pangkat 4 min 3x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 ditambah 7x min 2 dx. Nah, kita akan menjawab soal yang pertama. Sebelum itu kita harus menggunakan konsep rumus dasar integral, di mana integral x pangkat n
dx sama dengan x pangkat n tambah 1 dibagi dengan n tambah 1 ditambah dengan c. Dengan n-nya ini tidak sama dengan negatif 1. Nah, langsung saja. Yang pertama ini, integral x pangkat 7 dx. Kita menggunakan rumus dasar integral, di mana x-nya itu adalah 1, ya, per n-nya itu adalah pangkat dari soalnya, 7 ditambah 1, kemudian dikali dengan x, ya, pangkatnya ditambah 1, 7 ditambah 1, ditambah dengan c. Maka hasilnya adalah 1/8 x pangkat 8 ditambah dengan c. Maka inilah jawaban dari soal yang pertama. Nah, kita akan menjawab soal untuk nomor 2 ini, yakni integral 1/x pangkat 5 dx. Nah, sebelum itu kita lihat soalnya terlebih dahulu. Bentuknya adalah bentuk pecahan. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, terlebih dahulu kita ubah bentuk pecahan ini menjadi bentuk pangkat, sehingga menjadi integral x pangkat min 5 dx. Ya, nanti kita paham mengenai konsep daripada pecahan menjadi bentuk pangkat. Nah, ketika soalnya sudah seperti ini, baru kita menggunakan rumus yang ada. Sehingga ini menjadi 1/-5 ditambah 1, x negatif 5 ditambah 1 ditambah dengan c. Maka ini hasilnya adalah negatif 1/4 x, ya, pangkat min 4 ditambah dengan c. Nah, karena bentuknya ini pangkat min 4, nah, kita akan buat ini menjadi pangkatnya positif. Ya, maka nilainya ini menjadi negatif 1/4 x pangkat 4 ditambah dengan c. Maka jawaban dari integral 1/x pangkat 5 dx itu adalah min 1/4 x pangkat 4 ditambah c. Selanjutnya kita bahas soal yang ketiga, yakni integral 3x ditambah 7 dikali dengan x min 2 dx. Terlebih dahulu kita melakukan operasi perkalian pada konsep ini, ya. Sehingga operasi perkalian ini menjadi, ya, 3x dikali x itu 3x pangkat 2, kemudian 3x dikali min 2 hasilnya adalah min 6x, kemudian positif 7 dikali x itu menjadi 7x, positif 7 dikali negatif 2, negatif 14. Ini kita bisa sederhanakan menjadi 3x pangkat 2 min x min 14. Seperti itu. Nah, barulah kita menggunakan konsep integral. Sehingga ini menjadi, saya tulis di sini, ya, integral 3x pangkat 2 min x min 14 dx. Nah, kemudian kita masukkan sesuai dengan rumus yang ada, itu menjadi 3 dibagi dengan 2 ditambah 1, ya, pangkatnya ditambah dengan 1, x pangkat ditambah 1, 2 ditambah 1, dikurang dengan 1 per 1 ditambah 1, ya. Integral dari x itu adalah 1 ditambah 1 x, 1 ditambah 1, min 14 x ditambah c. Sehingga ini menjadi 3 dibagi 3, x pangkat 3 min 1/2 x pangkat 2 min 14 x ditambah c. Atau bisa disederhanakan menjadi 3 bagi 3 hasilnya kan 1 kan. Jadi tinggal x pangkat 3 min 1/2 x pangkat 2 min 14x ditambah dengan c. Maka inilah jawaban daripada integral 3x ditambah 7 dikali x min 2 dx. Nah, selanjutnya kita bahas soal yang keempat, yakni integral 2x pangkat 3 min 5x plus 7 dx. Sama seperti contoh sebelumnya, untuk menyelesaikan ini kita menggunakan rumus dasar integral. Nah, sehingga ini menjadi 2 dibagi dengan 3 ditambah 1, x 3 ditambah 1, dikurang dengan 5, dibagi dengan 1 ditambah 1, x 1 ditambah 1, ditambah dengan 7x tambah c. Nah, ini kita bisa sederhanakan menjadi 2 dibagi dengan 4, x pangkat 4 min 5 dibagi dengan 2,
X pangkat 2 ditambah 7X ditambah C. Nah, lebih sederhana lagi, 2 dibagi 4 ini kan nilainya 1/2. X pangkat 4 min 5 dibagi 2, X pangkat 2 ditambah 7X ditambah C. Maka inilah jawaban daripada integral 2X pangkat 3 min 5X ditambah 7 dx. Nah, seperti itu penjelasan soalnya untuk bagian keempat. Nah, untuk bagian yang kelima, silakan ini saya jadikan sebagai kuis. Silakan untuk hasil akhirnya adik-adik bisa jawab di kolom komentar. Nah, terima kasih telah simak dan nonton videonya sampai selesai. Semoga bisa dipahami dan menambah pengetahuan buat adik-adik semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.